Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Farid Imam Abdillah, yang kesemuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan juga kita hormati para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah, Ketua RW Perumahan Bila, Perumahan Casa Gardenia, segenap tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat jamaah takziah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembacaan Yasin, tahlil dan doa kita baca bersama, ada sedikit nasihat untuk kita semua terkait dengan makna silaturahim. Terkadang salah satu di antara keluarga besar, jika ada yang meninggal, kadang-kadang malah jadi pada berantem, ya. Ini yang gak kita pengen. Kadang ketika ibu kita meninggal, maka keberkahan itu akan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bapak meninggal dunia, kemuliaannya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa semangat. Lantas kemudian yang sangat dikhawatirkan adalah pecahnya dalam kehidupan rumah tangga karena tidak adanya jalinan silaturahim. Sedikit nasihat, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita. Ini ada trouble dikit ya, dibetulin dulu lah, takutnya nggak sampai. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga kita mengaku adalah bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan tali silaturahim. Siapa mereka? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yakhshawna rabbahum, mereka yang melaksanakan perintah Allah menghubungkan tali silaturahim
adalah mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kenapa? Takut ketika mereka hidup di alam dunia lantas enggak menjalin hubungan silaturahim, malah sebaliknya dia memutuskan tali silaturahim. Nanti ketika mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, mereka merasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena dicuekin, enggak diperhatiin sama Allah. Orang-orang yang memisahkan hubungan silaturahim, yang enggak menghubungkan silaturahim, maka akan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah acuh pada orang-orang yang meninggalkan tali silaturahim. Yang kedua, yang lebih parah lagi, dikhawatirkan oleh mereka orang-orang yang beriman, wa yakhafuna syu'al hisab. Orang-orang yang tidak menjalankan, tidak menghubungkan silaturahim, mereka takut akan su'al hisab, hisab yang buruk. Kenapa? Karena orang-orang yang memutus hubungan silaturahim, orang yang saling mencaci, membenci satu sama lainnya, menceritakan aib saudaranya, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga terlepas jalinan silaturahim di antara keluarga besarnya, bahkan lingkungan masyarakatnya. Dosa yang dimiliki oleh mereka orang yang suka memutus silaturahim akan dibebankan kepada dirinya. Dosa siapa? Dosa orang yang diputuskan hubungan silaturahimnya. Sementara pahala yang dia buat, yang dia punya ketika dia beribadah kepada Allah, pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala ibadah lainnya yang dia miliki akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang yang telah diputuskan hubungan silaturahimnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Hikmah di balik silaturahim telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu makna hadisnya. Apa kata baginda Rasul? Akhbaroni Jibril alaihi salatu wasallam annahu qala, telah datang kepadaku, kata baginda Rasul, malaikat Jibril alaihissalam, dan dia berpesan kepadaku, dia berkata di hadapanku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Ini makna hadisnya adalah hadis malaikat Jibril langsung. Apa kata malaikat Jibril lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, idza dakhala ala akhihi muslim dakhalat ma'ahu albu barakah wa albu rahmah. Apabila salah seorang sesama muslim bertandang silaturahim, datang ke rumah saudaranya sesama muslim, inna dhaifa idza dakhala ala akhihil muslim. Maka apa kata malaikat Jibril lewat lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza dakhalat ala akhihil muslim dakhalat ma'ahu albu barakah wa albu rahmah. Maka ketika saudara sesama muslim menjalin hubungan erat dalam silaturahim, masuk bertandang silaturahim ke rumah saudaranya sesama muslim, maka apa? Dakhalat ma'ahu albu barakah wa albu rahmah. Maka masuk pula bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga besar almarhum Bapak Farid Iman Abdillah telah mengadakan satu ajang silaturahim. Bu, luar biasa. Jadi tamu banyak yang datang masuk ke rumah almarhum, insya Allah masuk pula bersamanya 1000 berkah, 1000 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita datang tamu, muliakan tamu. Lantas kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Ketika saudara sesama muslim menjalin hubungan erat silaturahim, lantas kemudian sang tuan rumah memuliakan tamu yang datang ke rumahnya, dan tamunya mengucapkan salam, assalamualaikum, lantas kemudian masuk, ada 1000 berkah, ada 1000 rahmat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang paling penting, ghufira lahu dzunubahu min ahlil bait. Semua keluarga besar yang tinggal di dalam rumahnya, bapaknya, ibunya,
anak-anaknya, encang-encingnya, paman, bude, bule, dan lain sebagainya yang ada di dalam rumahnya, ketika kedatangan tamu sesama saudara, sesama muslim, lantas dia muliakan, dia hormati, maka ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah-mudahan nih kita semuanya, wabil khusus keluarga besar Bapak almarhum Bapak Farid Imam Abdillah, Allah hadirkan rahmat untuk kita semuanya, Allah hadirkan berkah untuk kita semuanya, dan Allah hadirkan pula ampunan dosa untuk kita semua. Walakin, akan tetapi, aktsaru junubuhum, walaupun dosanya sebanyak apa, min jabadil bakhar wa warikil asjar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu pernah main ke laut ya? Pernah ngitung buih di lautan? Bodoh amat Pak Ustaz, enggak ada urusan. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim. Ketika saudara sesama muslimnya datang bertandang ke rumahnya, ada ampunan dosa walaupun dosanya sebanyak buih di lautan dan banyaknya daun pada setiap pohon yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok ibu pagi-pagi jalan keluar rumah, hitung tuh daun yang ada di pohon ibu aja tuh, sanggup gak kira-kira? Sebesar itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apalagi kata baginda Rasul, sawaba al-busahid, maka orang yang menjalin hubungan silaturahim ketika saudara sesama muslimnya datang bertandang silaturahim ke rumahnya, dia muliakan tamunya, dia hormati tamunya. Lantas apa pahalanya? Sawaba al-busahid, pahalanya sama seperti orang-orang yang mati jihad, 1000 orang yang mati jihad fisabilillah. Allah jadi pahala 1000 orang yang mati jihad. Kita nggak zaman perang Pak, tapi insya Allah dapat pahala jihad 1000 orang yang mati di dalam medan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apalagi kata baginda Rasul yang keempat, ketika saudara sesama muslim menjalin hubungan erat dalam kancah silaturahim, datang seorang tamu, kemudian dimuliakan tuh tamu, disediakan minuman, makanan, Allah jadi ada kerupuk, terus ada apa lagi? Ada buah-buahan, ada duku, ada jeruk, ada salak. Allah karim. Bikulli luqmatin, lantas sang tamu dipersilakan makan. Bikulli luqmatin, lantas sang tamu menikmati hidangan yang disediakan oleh tuan rumah. Apa pahalanya Bu? Sawaba hajatum mabrur wa umratal maqbulah. Maka ada pahala haji dan umroh. Haji yang makbul, umroh yang makbulah. Subhanallah, pahala haji, pahala umroh. Berangkat haji berapa duit sekarang Pak Untung? Allah jadi berapa duit biaya ongkos umroh. Pahalanya seperti haji yang mabrur, umroh yang makbulah. Subhanallah. Makanya kalau tamu datang, alhamdulillah dihormati, dimuliakan, disediain apa aja yang ada. Ya, insyaallah yang kelima, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawaba madinatun fil jannah. Orang-orang yang menjalin hubungan silaturahim datang ke rumahnya bertandang seorang tamu silaturahim, sang tuan rumah memuliakan, menghormati, memuliakan tamunya, insya Allah ada pahala apa? Sawaba madinatun fil jannah. Maka di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibangunkan rumah yang mewah, gedung yang megah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya, hikmah di balik silaturahim telah sampai dan dapat kita nikmati pada malam hari ini. Mudah-mudahan jalinan silaturahim yang dijalin erat pada malam hari ini menghadirkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah hadirkan kemuliaan baik keluarga besar Bapak Pak Imam Farid, Imam Abdillah, dan juga kita semuanya. Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ampuni dosa kita, dan semuanya rahmat Allah bertubi-tubi untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah, lanjut kemudian surah Yasin, tahlil dan doa. Bil khusus kita niatkan bacaan semua ini untuk almarhum Bapak Farid Imam Abdillah bin Syukur Riyadi
dan juga almarhumah yang tertera dalam kertas ini, dan juga kita niatkan untuk ahli daripada keluarga besar kita, ahli kubur minal muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Mudah-mudahan wasilah kita hadir dalam majlis takziah ini, dalam majlis ilmu kali ini, mudah-mudahan Allah hadirkan ampunan dosa untuk mereka semuanya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.